Al-Kisah, seorang kepala suku Bani Umar di Jazirah Arab memiliki segala macam yang diinginkan orang, kecuali satu hal, bahwa ia tak punya seorang anak pun. Tabib-tabib di desa itu menganjurkan berbagai macam ramuan dan obat, tetapi tidak berhasil. Ketika semua usaha tampak tak berhasil, istrinya menyarankan agar mereka berdua bersujud di hadapan Tuhan dan dengan tulus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada mereka berdua. Mengapa tidak? Jawab sang kepala suku. Kita telah mencoba berbagai macam cara. Mari kita coba sekali lagi, tak ada ruginya. Mereka pun bersujud kepada Allah sambil berurai air mata dari relung hati mereka yang terluka. Wahai segala kekasih, jangan biarkan pohon kami tak berbuah. Izinkan dalam pelukan kami. Anugerahkan kepada kami tanggung jawab untuk membesarkan seorang anak manusia yang baik. Berikan kesempatan kepada kami untuk membuatmu bangga akan anak kami. Tak lama kemudian, doa mereka dikabulkan dan Allah menganugerahi mereka seorang anak laki-laki yang diberi nama Qais. Sang ayah sangat berbahagia sebab Qais dicintai oleh semua orang. Ia tampan, bermata besar dan berambut hitam yang menjadi pusat perhatian dan kekaguman. Sejak awal, Qais telah memperlihatkan kecerdasan dan kemampuan fisik istimewa. Ia punya bakat luar biasa dalam mempelajari seni berperang dan memainkan musik, menggubah syair dan melukis. Ketika sudah cukup umur untuk masuk sekolah, ayahnya memutuskan untuk membangun sebuah sekolah yang indah dengan guru-guru terbaik di Arab yang mengajar di sana. Dan hanya beberapa anak saja yang belajar di situ. Anak-anak lelaki dan perempuan dan keluarga terpandang di seluruh Jazirah Arab belajar di sekolah baru itu. Di antara mereka ada seorang anak perempuan dari kepala suku tetangga, seorang gadis bermata indah yang memiliki kecantikan luar biasa. Rambut dan matanya sehitam malam. Karena alasan inilah mereka menyebutnya Laila atau Sang Malam. Meski ia baru berusia 12 tahun, sudah banyak pria melamarnya untuk dinikahi. Sebab sebagaimana lazimnya kebiasaan di zaman itu, gadis-gadis sering dilamar pada usia yang masih sangat muda belia, yakni umur 9 tahun. Laila dan Qais adalah teman satu kelas. Sejak hari pertama masuk sekolah, mereka sudah saling tertarik satu sama lain. Seiring dengan berlalunya waktu, percikan ketertarikan ini makin lama menjadi api cinta yang membara. Bagi mereka berdua, sekolah bukan tempat lagi untuk belajar. Kini, sekolah menjadi tempat mereka saling bertemu. Ketika guru sedang mengajar, mereka saling berpandangan. Ketika tiba waktunya menulis pelajaran, mereka justru saling menulis namanya di atas kertas. Bagi mereka berdua, tak ada teman atau kesenangan lainnya. Dunia kini hanyalah milik Qais dan Laila. Mereka buta dan tuli pada yang lainnya. Sedikit demi sedikit orang-orang mengetahui cinta mereka, dan gunjingan-gunjingan pun mulai terdengar. Di zaman itu tidaklah pantas seorang gadis dikenal sebagai sasaran cinta seseorang, dan sudah pasti mereka tidak akan menanggapinya. Ketika orang tua Laila mendengar bisik-bisik tentang anak gadis mereka, mereka pun melarangnya pergi ke sekolah. Mereka tak sanggup lagi menahan beban malu pada masyarakat di sekitar. Ketika Laila tidak ada di ruang kelas, Qais menjadi sangat gelisah sehingga ia meninggalkan sekolah dan menyelusuri jalan-jalan untuk mencari kekasihnya dengan memanggil-manggil namanya. Ia mengubah syair untuknya dan membacakannya di jalan-jalan. Ketika sang fajar mulai menyingsing, ketika sang mentari mulai menghangatkan, mataku terbuka. Orang-orang pun tertawa dan berkata, "Lihatlah Qais, ia sekarang telah menjadi seorang majnun." Tak
Akhirnya Kais dikenal dengan nama Majnun. Melihat orang-orang dan mendengarkan mereka berbicara membuat Majnun tidak tahan. Ia hanya ingin melihat dan berjumpa dengan Laila kekasihnya. Ia tahu bahwa Laila telah dipingit oleh orang tuanya di rumah, yang dengan bijaksana menyadari bahwa jika Laila dibiarkan bebas bepergian, ia pasti akan menjumpai Majnun. Majnun menemukan sebuah tempat di puncak bukit desa di dekat Laila dan membangun sebuah gubuk untuk dirinya yang menghadap ke rumah Laila. Sepanjang hari Majnun duduk-duduk di depan gubuknya di samping sungai kecil berkelok yang mengalir ke bawah menuju desa itu. Ia berbicara kepada air, menghanyutkan dedaunan bunga liar, dan Majnun merasa yakin bahwa sungai itu akan menyampaikan pesan cintanya kepada Laila. Ia menyapa burung-burung dan meminta mereka untuk terbang kepada Laila, serta memberitahunya bahwa ia sudah dekat. Ia menghirup angin dari barat yang melewati desa Laila. Jika kebetulan ada seekor anjing tersesat yang berasal dari desa Laila, ia pun memberinya makan dan merawatnya, mencintainya seolah-olah anjing suci, menghormatinya dan menjaganya sampai tiba saatnya anjing itu pergi jika memang mau demikian. Segala sesuatu yang berasal dari tempat kekasihnya dikasihi dan disayangi sama seperti kekasihnya sendiri. Bulan demi bulan berlalu dan Majnun tidak menemukan jejak Laila. Kerinduannya kepada Laila demikian besar sehingga ia merasa tidak bisa hidup sehari pun tanpa melihatnya kembali. Terkadang sahabat-sahabatnya di sekolah dulu datang mengunjunginya, tetapi ia berbicara kepada mereka hanya tentang Laila, tentang betapa ia sangat mencintai dan sangat kehilangan Laila. Suatu hari, 3 anak laki-laki sahabatnya yang datang mengunjunginya demikian terharu oleh penderitaan dan kepedihan Majnun, sehingga mereka bertekad untuk membantunya untuk berjumpa kembali dengan Laila. Rencana mereka sangat cerdik. Esoknya, mereka dan Majnun mendekati rumah Laila dengan menyamar sebagai wanita. Dengan mudah mereka melewati wanita-wanita pembantu di rumah Laila dan berhasil masuk ke pintu kamarnya. Majnun masuk ke kamar, sementara yang lain berada di luar berjaga-jaga. Sejak ia berhenti masuk sekolah, Laila tidak melakukan apapun kecuali memikirkan Kais. Yang cukup mengherankan, setiap kali ia mendengar burung-burung berkicau dari jendela atau angin berhembus semilir, ia memejamkan matanya. Ia membayangkan bahwa ia mendengar suara Kais di dalamnya. Ia akan mengambil dedaunan dan bunga yang dibawa oleh angin atau sungai dan tahu bahwa semuanya itu berasal dari Kais. Hanya saja ia tak pernah berbicara kepada siapapun, bahkan juga kepada sahabat-sahabat terbaiknya tentang cintanya. Pada hari itu, ketika Majnun masuk ke rumah Laila, ia merasakan kehadiran dan kedatangannya. Ia mengenakan pakaian sutra yang sangat bagus dan indah. Rambutnya dibiarkan lepas tergerai dan disisir dengan rapi di sekitar bahunya. Matanya diberi celak hitam sebagaimana kebiasaan wanita Arab, dengan bedak hitam yang disebut sumeh. Bibirnya bergincu dan pipinya yang kemerah-merahan tampak menyala serta menampakkan kegembiraannya. Ia duduk di depan pintu dan menunggu. Ketika Majnun masuk, Laila tetap duduk sekalipun sudah diberitahu bahwa Majnun akan datang. Ia tidak percaya bahwa pertemuan itu benar-benar terjadi. Majnun berdiri di pintu selama beberapa saat, memandangi sepuas-puasnya wajah Laila. Akhirnya mereka bersama lagi. Tak terdengar sepatah kata pun kecuali detak jantung kedua orang yang dimabuk cinta ini. Mereka saling berpandangan dan lupa waktu. Salah seorang wanita pembantu di rumah itu melihat sahabat-sahabat Majnun di luar kamar tuan putrinya. Ia mulai curiga dan memberi isyarat kepada salah seorang pengawal. Namun ketika ibu Laila datang menyelidiki, Majnun dan kawan-kawannya sudah pergi jauh. Setelah orang tuanya bertanya kepada Laila, maka tidak sulit bagi mereka mengetahui apa yang terjadi. Kebisuan dan kebahagiaan yang terpancar di matanya menceritakan segala sesuatunya. Sesudah terjadi peristiwa itu, ayah Laila menempatkan para pengawal di setiap pintu di rumahnya.
Tidak ada jalan lain bagi Majnun untuk menghampiri rumah Laila, bahkan dari kejauhan sekalipun. Akan tetapi, jika ayahnya berpikiran bahwa dengan bertindak hati-hati ini ia bisa mengubah perasaan Laila dan Majnun satu sama lain, sungguh ia salah besar. Ketika ayah Majnun tahu tentang peristiwa di rumah Laila, ia memutuskan untuk mengakhiri drama itu dengan melamar Laila untuk anaknya. Ia menyiapkan sebuah kafilah penuh dengan hadiah dan mengirimkannya ke desa Laila. Sang tamu pun disambut dengan sangat baik, dan kedua kepala suku itu berbincang-bincang tentang kebahagiaan anak-anak mereka. Ayah Majnun lebih dulu berkata, "Engkau tahu benar kawan, bahwa ada dua hal yang sangat penting bagi kebahagiaan, yaitu cinta dan kekayaan. Anak lelakiku mencintai anak perempuanmu, dan aku bisa memastikan bahwa aku sanggup memberi mereka cukup banyak uang untuk mengarungi kehidupan yang bahagia dan menyenangkan." Mendengar hal itu, ayah Laila pun menjawab, "Bukannya aku menolak Kais, aku percaya padamu, sebab engkau pastilah seorang mulia dan terhormat," jawab ayah Laila. "Akan tetapi, engkau tidak bisa menyalahkanku kalau aku berhati-hati dengan anakmu. Semua orang tahu perilaku abnormalnya. Ia berpakaian seperti seorang pengemis. Ia pasti sudah lama tidak mandi, dan ia pun hidup bersama hewan-hewan dan menjauhi banyak orang. Tolong katakan kawan, jika engkau punya anak perempuan dan engkau berada dalam posisiku, akankah engkau memberikan anak perempuanmu kepada anakku?" Ayah Kais tak dapat membantah. Apa yang bisa dikatakannya? Padahal dulu anaknya adalah teladan utama bagi kawan-kawan sebayanya. Dahulu Kais adalah anak yang paling cerdas dan berbakat di antara yang lain. Tentu saja tidak ada yang dapat dikatakannya. Bahkan sang ayahnya sendiri susah untuk mempercayainya. Sudah lama orang tidak mendengar ucapan bermakna dari Majnun. "Aku tidak akan diam berpangku tangan dan melihat anakku menghancurkan dirinya sendiri," pikirnya. "Aku harus melakukan sesuatu." Ketika ayah Majnun kembali pulang, ia menjemput anaknya. Ia mengadakan pesta makan malam untuk menghormati anaknya. Dalam jamuan pesta makan malam itu, gadis-gadis tercantik dari seluruh negeri pun diundang. Mereka pasti bisa mengalihkan perhatian Majnun dari Laila, pikir ayahnya. Di pesta itu, Majnun diam dan tak mempedulikan tamu-tamu lainnya. Ia duduk di sebuah sudut ruangan sambil melihat gadis-gadis itu, hanya untuk mencari pada diri mereka berbagai kesamaan dengan yang dimiliki Laila. Seorang gadis mengenakan pakaian yang sama dengan milik Laila, yang lainnya punya rambut panjang seperti Laila, dan yang lainnya lagi punya senyum mirip Laila. Namun tak ada seorang gadis pun yang benar-benar mirip dengan Laila. Malah tak ada seorang pun yang memiliki separuh kecantikan Laila. Pesta itu hanya menambah kepedihan perasaan Majnun kepada kekasihnya. Ia pun berang dan marah serta menyalahkan setiap orang di pesta itu lantaran berusaha mengelabuinya. Dengan berurai air mata, Majnun menuduh orang tuanya dan sahabat-sahabatnya sebagai orang-orang yang di belakang atas pesta ini. Ia menangis sedemikian hebat hingga akhirnya jatuh ke lantai dalam keadaan pingsan. Setelah terjadi petaka ini, ayahnya memutuskan agar Kais dikirim untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah, dengan harapan bahwa Allah akan merahmatinya dan membebaskannya dari cinta yang menghancurkan ini. Di Mekah, untuk menyenangkan ayahnya, Majnun bersujud di depan altar Ka'bah. Tetapi apa yang ia mohonkan? "Wahai Sang Maha Pengasih, Raja di Raja para cinta, Engkau yang menganugerahkan cinta, aku hanya mohon kepadamu satu hal saja. Tinggikanlah cintaku sedemikian rupa sehingga sekalipun aku binasa, cintaku dan kekasihku akan tetap hidup." Ayahnya kemudian tahu bahwa tak ada lagi yang bisa dilakukan untuk anaknya. Usai menunaikan ibadah haji, Majnun yang tidak mau lagi bergaul dengan orang banyak di desanya, pergi ke pegunungan tanpa memberitahu di mana ia berada.
ia tidak kembali ke gubuknya. Alih-alih tinggal di rumah, ia memilih tinggal di reruntuhan sebuah bangunan tua yang terasing dari masyarakat dan tinggal di dalamnya. Setelah itu, tak ada seorang pun yang mendengar kabar tentang Majnun. Orang tuanya mengirim segenap sahabat dan keluarganya untuk mencarinya, namun tak seorang pun berhasil menemukannya. Banyak orang berkesimpulan bahwa Majnun dibunuh oleh binatang-binatang gurun Sahara. Ia bagai hilang di telan bumi.